Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Audi Fahri, kelas 10 IIK 2. Saya di sini akan menjelaskan unsur-unsur hadis dan rijalul hadis. Yang pertama, sanad. Sanad menurut bahasa berarti sandaran yang dapat dipercayai dan dibuktikan. Sedangkan menurut istilah, yakni jalan yang dapat menghubungkan matan hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Kata sanad atau as-sanad menurut bahasa dari sanada yasnudu yang berarti mutamad atau sandaran atau tempat bersandar, tempat berpegang yang dipercayai atau yang sah. Dikatakan demikian karena hadis itu bersandar kepadanya dan dipegang atas kebenarannya. Secara terminologi, definisi sanad ialah silsilah orang-orang yang menghubungkan kepada matan hadis. Silsilah orang maksudnya ialah susunan atau ringkaian orang-orang yang menyampaikan materi hadis tersebut sejak yang disebut pertama sampai kepada Rasulullah SAW. Yang perbuatan, perkataan, takrir dan lainnya merupakan materi atau matan hadis. Dengan pengertian hadis, maka sebutan sanad hanya berlaku pada serangkaian orang-orang, bukan dilihat dari sudut pribadi secara perorangan. Yang kedua, matan. Dari segi bahasa, matan berarti membelah, mengeluarkan, sedangkan matan menurut istilah ilmu hadis yaitu sebagai berikut. Perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi SAW yang disebut sesudah hadis disebutkan sanadnya. Contoh, dari Muhammad yang diterima dari Abu Salamah yang diterima dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya tidak akan memberatkan terhadap umatmu, niscaya aku suruh mereka untuk bersiwak atau menggosok gigi. Niscaya aku melakukan sholat. Habis riwayat Turmuzi. Kata matan atau al-matan menurut bahasa berarti ma solabu wa irtafa amin al-aradi, tanah yang meninggi. Secara terminologi, istilah matan memiliki beberapa definisi yang mana maknanya sama, yaitu materi atau lafaz hadis itu sendiri. Pada salah satu definisi yang sangat sederhana, misalnya disebut bahwa matan ialah berujung atau tujuan sanad. Dari definisi di atas memberi pengertian bahwa apa yang tertulis setelah penulisan silsilah sanad adalah matan hadis. Pada definisi lain, seperti yang dikatakan At-Tibi, mendefinisikan dengan lafaz-lafaz hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu. Jadi dari pengertian di atas semua dapat kita simpulkan bahwa yang disebut matan ialah materi atau lafaz hadis itu sendiri yang penulisannya ditempatkan setelah sanad dan sebelum rawi. Penelitian terhadap sanad dan matan hadis sebagai dua unsur pokok hadis ini sangat diperlukan. Bukan karena hadis itu diragukan otentitasnya. Penelitian ini dilakukan untuk menyaring unsur-unsur luar yang masuk ke dalam hadis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang sesuai dengan dalil-dalil nakli lainnya atau tidak sesuai. Maka dengan penelitian tersebut, kedua unsur hadis di atas, hadis-hadis masa Rasulullah SAW, dapat terhindar dari segala yang mengotorinya. Faktor yang paling utama perlunya dilakukan penelitian ini adalah dua hal, yaitu pertama, karena beredarnya hadis palsu atau manuda pada kalangan masyarakat. Kedua, hadis
Hadis yang tidak tertulis secara resmi pada masa Rasulullah SAW berbeda dengan Al-Quran, sehingga penulisan hanya bersifat individual, tersebar di tangan pribadi sahabat dan tidak menyeluruh. Yang ketiga, rawi. Rawi ialah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang gurunya. Bentuk jamaknya ruwah dan perbuatannya menyampaikan hadis tersebut dinamakan merawi, meriwayatkan hadis. Contoh warta dari Ummul Mukmin Aisyah radhiyallahu anha, ujarnya Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan suatu yang bukan termasuk dalam urusan agamaku, maka ia tertolak. Kata rawi atau arawi berarti orang yang meriwayatkan atau yang memberitakan hadis. Yang dimaksud dengan rawi ialah orang yang merawikan atau meriwayatkan dan memindahkan hadis sebenarnya antara sanad dan rawi. Itu merupakan dua istilah yang hampir sama. Sanad hadis dan pada tiap-tiap tabaqoh atau tingkatannya juga disebut para rawi. Begitu juga setiap rawi pada tiap-tiap tabaqohnya merupakan sanad bagi tabaqoh berikutnya. Akan tetapi yang membedakan kedua istilah di atas ialah jika dilihat dari dalam dua hal, yaitu pertama dalam pembukuan hadis dan yang kedua dalam penyebutan silsilah hadis. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Karib telah menceritakan hadis kepada kami yang diterima dari Al-Amashi dari Umar bin Umair, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah bin Ma'sub. Kata Rasulullah SAW telah bersabda kepada kami, wahai sekalian pemuda, barang siapa yang sudah mampu untuk melakukan pernikahan maka menikahlah, karena dengan menikah itu lebih dapat menjaga kehormatan. Akan tetapi barang siapa yang belum mampu melakukannya, baginya hendaklah berpuasa, karena dengan berpuasa itu dapat menahan hasrat seksual. Habis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, rijalul hadis. Rijalul hadis ialah tokoh-tokoh termuka dalam bidang hadis yang diakui keabsahannya dalam periwayatan hadis. Ilmu rijalul hadis, ilmu yang membahas para perawi hadis baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan orang-orang atau angkatan sesudah mereka studi tentang rijalul hadis pada dasarnya meliputi hal-hal antara lain. Yang pertama, nama-nama masing-masing, keadaan dan biografinya, lakak atau titel dalam bidang hadis seperti Dabit, Adil disebut, guru-guru yang memberi atau menyampaikan hadis kepadanya. Yang ketiga, murid-muridnya yang menerima hadis dari dia, kedudukannya dalam ilmu hadis dan hasil karyanya dalam bidang hadis. Tokoh-tokoh hadis atau rijalul hadis ada yang berasal dari kalangan sahabat dan ada juga dari kalangan tabi'in. Yang dari kalangan sahabat Abu Hurairah, Sa'id bin Al-Musyarrab. Yang kedua, Abdullah bin Umar, Urwah bin Zubair, Anas bin Malik,
Hasan Al-Basri dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.